Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan ke-9 kali ini, di mana tidak ada pertemuan 8 ya, karena itu dipakai untuk UTS, untuk mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai hipotesis testing atau hypothesis testing yang saya ambil dari buku Mario Triola seperti biasa. Oke, saya mulai saja. Oke, the first one is definition of hypothesis. Definisi dari hipotesis itu sendiri. Jadi, hipotesis, a hypothesis is a claim or statement about a property of a population. Jadi, hipotesis itu adalah suatu klaim atau pernyataan tentang properti dari suatu populasi. Lalu, a hypothesis test is a standard procedure for testing a claim about a property of a population. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu uji hipotesis atau tes tes hipotesis adalah suatu prosedur standar untuk menguji klaim tentang properti populasi. Itu kira-kira yang akan kita bahas di materi kali ini. Next is important terms in hypothesis testing. Istilah-istilah penting dalam pengujian hipotesis. Jadi ada dua istilah penting dalam materi kali ini, yaitu adalah pertama, null hypothesis or H0 is a statement that the value of a population parameter is equal to some claimed value. For example, H0 or mu is equal 10.5. In hypothesis testing, we seek to conclude whether to reject H0 or fail to reject H0. Jadi yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0, H0 ya. Itu adalah suatu pernyataan bahwa nilai dari parameter populasi adalah sama, equal, dengan beberapa nilai yang diklaim. Contohnya, H0 atau mu itu sama dengan 10,5. Dalam pengujian hipotesis, di sini kita berusaha untuk menyimpulkan bahwa apakah kita akan menolak H0, reject H0 ini, atau gagal menolak H0, fail to reject H0 gitu. Yang kedua adalah alternative hypothesis or H1 is the statement that the population parameter has a value different. It can be less, more, or not equal from the null hypothesis. For example, H1 or mu is more than 10.5 or H1 or mu not equal 10.5. Jadi yang kedua yang dibahas di sini yang penting adalah hipotesis alternatif atau H1. Itu adalah pernyataan bahwa parameter populasi itu memiliki nilai yang berbeda, apakah itu kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan dari hipotesis 0. Contohnya H1 itu mu itu lebih besar dari 10,5 atau H1 tidak sama dengan 10,5. Dua inilah yang jadi fokus dalam hypothesis testing atau pengujian hipotesis ini. Next, formulating H0 and H1. Jadi kita dalam merumuskan H0 dan H1 ini, pertama adalah the first one is to identify the original claim or hypothesis to be tested and express it in symbolic form. Jadi kita identifikasi dulu klaim atau hipotesis asli yang akan diuji dan nyatakan dalam bentuk simbolis. The second one, find the symbolic form that must be true when the original claim is false. Jadi yang kedua, kita temukan bentuk simbolis yang harus benar ketika klaim aslinya salah, itu false. The third one, of the two symbolic expression above, let the H1 be the one not containing equality. In example, H1 is the one containing less or more or not equal. Let the H0 be the symbolic expression that the parameter equals the fixed value being considered. Jadi dari dua ekspresi simbolik yang ada di dua nomor sebelumnya, biarkan saja H1 ini menjadi salah satu yang tidak mengandung kesetaraan. Yaitu H1 adalah salah satu yang mengandung kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Kita biarkan H0 ini menjadi ekspresi simbolis yang bahwa parameter itu sama dengan nilai tetap yang dipertimbangkan.
Nah, ini untuk catatan, for notes, if you are conducting a study and you want to use a hypothesis test to support your claim, the claim must be worded so that it becomes the H1. You cannot use a hypothesis test to support a claim that some parameter is equal to some specified value. Jadi untuk catatannya, apabila Anda sedang melakukan penelitian dan Anda ingin menggunakan tes hipotesis ini untuk mendukung klaimnya, maka klaim tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi H1. Jadi Anda tidak bisa menggunakan uji hipotesis ini untuk mendukung klaim lain, untuk mendukung klaim yang bahwa beberapa parameter itu sama, equal, dengan beberapa nilai yang ditentukan. Itu yang jadi note-nya untuk merumuskan H0 dan H1 ini. Oke, supaya lebih kebayang, example, formulating hypothesis. Jadi untuk contohnya, untuk formulasi hipotesis ini, misalnya ini, the Coca-Cola Bottling Company claims that the mean volume of Coke in cans is at least 12 ounces. Formulate this statement into hypothesis. Jadi, perusahaan Coca-Cola mengklaim bahwa volume rata-rata Coke dalam kaleng itu setidaknya 12 ounce. Kita coba formulasikan pernyataan ini ke dalam hipotesis. The answer, the original claim can be expressed in symbols as mu more than 12. Jadi untuk jawabannya, klaim aslinya dari Coca-Cola itu dapat dinyatakan bahwa simbol-simbol itu dapat diekspresikan dalam simbol-simbol sebagai mu lebih besar dari sama dengan 12. If the original claim is false, then mu less than 12. Apabila klaim aslinya itu adalah palsu, maka mu-nya itu kurang dari 12. The statement that contains equality is the original claim. Therefore, we let S0 be the equality part of the original statement, which is S0 or mu equal 12, and S1 or mu less than 12. Jadi, pernyataan yang mengandung kesetaraan ini adalah klaim original atau klaim aslinya. Oleh karena itu, kita biarkan H0 ini menjadi bagian kesetaraan dari klaim original atau klaim aslinya, di mana H0-nya itu adalah mu sama dengan 12, sedangkan H1-nya adalah mu kurang dari 12. Itu kira-kira statement atau hipotesis dari pernyataan Coca-Cola tersebut, gitu. H0 dan H1-nya. Oke, next. Berikutnya adalah test statistik atau uji statistik. Test statistic is a value computed from sample data and is used in making the decision about the rejection of H0. The test statistic is found by converting the sample statistics x mean point S to a score such as Z, T, or Chi square. Jadi, uji statistik itu adalah nilai yang dikomputasikan dari data sampel dan digunakan dalam pengambilan keputusan tentang penolakan H0. Uji statistik ini ditemukan dengan mengkonversi sampel statistik atau dengan katanya X rata-rata, S untuk skor seperti Z, T, atau Chi kuadrat. Rumusnya adalah dua ini. Test statistic for mean equal Z equal X mean minus mu per sigma per root of n, or T equal X mean min mu per X per root of n. Jadi uji statistik untuk mean atau rata-rata itu adalah Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi sigma per akar n, gitu. Atau dalam bentuk T sama dengan X rata-rata minus mu per S per akar N. Lalu yang kedua, test statistik for standard deviation equal Chi square equal N minus 1 times S square per sigma square. Jadi untuk uji statistik untuk standar deviasi ini, kita menggunakan Chi square atau ya ini, yang mirip dengan X tapi dibacanya Chi ya, Chi kuadrat sama dengan N dalam kurung N minus 1 dikalikan S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Oke. Berikutnya,
Nah, untuk kurvanya, the next is the critical region or rejection region. Daerah kritis atau daerah penolakan. The critical region or rejection region is the range of values of the test statistics that cause us to reject H0. Jadi daerah kritis atau daerah penolakan ini adalah kisaran nilai statistik uji yang menyebabkan kita menolak H0 ini. The significance level or alpha is the probability that the test statistic will fall in the critical region when S0 is actually true. Significance level is related to confidence level equal 1 minus alpha times 100%. Jadi, level signifikansi atau tingkat signifikansi atau alfa ini adalah suatu probabilitas bahwa uji statistik itu akan jatuh di wilayah kritis ketika H0 adalah benar gitu. Actually true, jadi benar-benar benar gitu. Tingkat signifikansi itu terkait dengan tingkat kepercayaan, confidence level, sama dengan 1 minus alpha dikalikan 100%. A critical value is any value separating the rejection region and the complementary acceptance region. Jadi nilai kritis atau critical value adalah nilai yang memisahkan daerah penolakan dan daerah penerimaan komplementer, acceptance region. Depending upon the location of the rejection region, a hypothesis test may be left-tailed or which is rejection region on the left, right-tailed, which is rejection region on the right, or two-tailed, two rejection region on either end. Jadi seperti bisa dilihat dalam kurva ini. Jadi tergantung pada lokasi daerah penolakannya, uji hipotesis ini bisa left-tailed atau berekor kiri ya, ada di kirinya ini. Lalu bisa juga berekor kanan, daerah penolakannya itu ada di sebelah kanannya, atau bisa dua ekor, two-tailed, di mana ada dua daerah penolakan di kedua ujungnya. Oke? Next is p-value. The p-value is the threshold value for alpha, below which the null hypothesis S0 is rejected. Jadi p-value atau nilai P ini, ya kita sebutnya p-value ya. P-value adalah nilai ambang batas untuk alfa, di mana yang hipotesis 0 ini kita tolak gitu. For example, the p-value of a hypothesis test is of the mean of the population is 0.048. This means that at alpha equal 0.05, we reject S0, but at alpha equal 0.0.45, we fail to reject H0. Jadi untuk contohnya, p-value untuk uji hipotesis rata-rata dari suatu populasi adalah 0,048. Ini artinya bahwa pada alfa 0,05 kita menolak H0. Tapi pada alfa 0,045 kita gagal untuk menolak H0. Okay? The p-value is an attractive concept because it gives us an idea of how far we are in the rejection or acceptance region, given a critical value. We will use the p-value extensively in the analysis of experimental data. Jadi p-value ini adalah konsep yang menarik, atraktif, karena itu dapat memberikan kita idea atau gambaran seberapa jauh kita berada di wilayah penolakan atau penerimaan, tergantung dengan nilai kritisnya gitu, dengan nilai kritis yang ada. Kita juga dapat menggunakan p-value ini secara ekstensif dalam analisis data eksperimen. Okay? Next is type 1 and type 2 errors. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2. When we draw conclusion from any hypothesis test, there always a risk that we draw the wrong conclusion. Ketika kita menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis yang manapun, selalu ada risiko bahwa kita itu menarik kesimpulan yang salah, the wrong conclusion. This risk is formally associated with type 1 and type 2 errors. Jadi resiko ini secara resmi dikaitkan dengan kesalahan tipe 1 dan tipe 2, di mana type 1 error, we reject S0 while S0 is true. Untuk error tipe 1, kita tolak H0 sementara H0 itu benar. Sedangkan untuk type 2 error, we fail to reject S0 while S0 is false.
Untuk error tipe 2, kita gagal menolak H0, sementara H0 itu salah. Itu bedanya error tipe 1 dan error tipe 2. Lalu di situ juga ada alpha dan beta, which is alpha equal probability of making a type 1 error, and beta is probability of making a type 2 error. Alpha adalah probabilitas dalam membuat kesalahan tipe 1, error tipe 1, sedangkan beta adalah probabilitas dalam membuat error tipe 2, di mana the alpha and beta and n are interrelated. So, when we adjust two of them, the third one is automatically determined. Jadi alpha, beta, dan n jumlah eh, jumlah pelaksanaannya yang itu saling berkaitan. Sehingga ketika kita menyesuaikan dua dari tiga eh, konstanta tersebut, yang ketiga itu akan secara otomatis ditentukan gitu. Oke. Okay, the next and the last is general method of hypothesis testing. Jadi metode secara umumnya untuk uji hipotesis. Jadi ini ada sebenarnya dari flowchart, tapi saya buat jadi seperti ini supaya tidak terlalu kecil gitu. Kalau flowchart ini terlalu panjang, jadi terlalu kecil. Jadi saya buat jadi langkah-langkah seperti ini. Okay, the first one is to formulate S0 and S1 statements, which is this is not a trivial matter. Jadi yang pertama kita rumuskan dulu pernyataan H0 dan H1, di mana ini bukanlah masalah yang sepele. Ini justru ya intinya dari uji hipotesis. Tentukan dulu H0 dan H1-nya. Lalu berikutnya, select alpha based on seriousness of type 1 error. Use small alpha if the consequence of the error is severe. The values of 0.05 and 0.01 are very common. Jadi kita pilih berdasarkan keseriusan error tipe 1. Gunakan alfa kecil jika konsekuensi kesalahannya itu sudah parah, severe. Lalu nilai 0,05 atau dan 0,01 adalah sudah merupakan alfa yang sudah umum digunakan gitu. Next is identify the test statistic that is relevant to this test and determine its sampling distribution, which is normal, T, and chi-square. Kita identifikasi statistik uji yang relevan dalam pengujian ini dan tentukan distribusi samplingnya, yaitu normal, T, dan chi kuadrat. Next is calculate the test statistic from sample data and find the critical value from tables and the critical region. Draw a graph and include the test statistic, critical values, and critical region. Jadi kita hitung uji statistiknya dari data sampel, kita temukan nilai kritisnya dari tabel, dan wilayah kritisnya. Kita gambar grafiknya dan juga sertakan uji statistiknya, nilai kritisnya, dan juga wilayah kritisnya. Next is reject H0 if the test statistic is located in the critical region. Fail to reject H0 if the test statistic is outside of critical region. Berikutnya kita tolak H0 kalau uji statistiknya itu terletak di daerah kritis. Lalu kita gagal menolak H0 apabila uji statistiknya itu di luar daerah kritisnya. Dan terakhirnya baru draw a conclusion. Restate your decision in the simple, non-technical terms and address the original claim. Kita tarik kesimpulan, terakhirnya seperti itu. Kita nyatakan kembali keputusannya secara sederhana, lalu dalam istilah-istilah non-teknis, dan juga kita tangani original claim atau klaim aslinya gitu. Itu kira-kira metode secara umumnya untuk uji hipotesis ini. Itu saja yang bisa saya jelaskan mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.